Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nisrin Novel dengan NIM 081911733772 dari Program Studi Teknik Biomedis Universitas Airlangga Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah medan elektromagnetik materi sebelum UTS. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai review tentang vektor. Di sini akan dibahas dua hal, yaitu aljabar vektor dan juga analisis vektor. Untuk aljabar vektor, yang pertama, vektor sendiri adalah suatu besaran yang menunjukkan nilai dan arah sekaligus. Untuk pelambangan vektor, penulisannya bisa dituliskan seperti ini, diberi garis di atas hurufnya, dan hurufnya ditulis kapital. Kemudian untuk besar vektor bisa ditulis seperti ini, jadi seperti ada garis mutlaknya. Kemudian untuk penulisan vektor dengan vektor satuan, di sini contohnya ada vektor A, yaitu AX dikalikan dengan vektor satuan arah sumbu sumbu X, kemudian AY dikalikan dengan vektor satuan arah sumbu Y, yaitu J, dan AZ dikalikan dengan vektor satuan sumbu Z atau K. Selanjutnya itu penjumlahan dua vektor dan pengurangan dua vektor. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan ini ada dua metode, yaitu menggunakan metode segitiga atau metode jajar genjang. Contohnya segitiga seperti ini dan jajar genjang seperti ini. Nah, untuk rumusnya sendiri, kalau untuk penjumlahan R sama dengan vektor A tambah vektor B sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Untuk metode yang segitiga ini, merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Hasil penjumlahan vektornya yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung di ujung vektor kedua. Kemudian untuk yang jajar genjang ini yaitu metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal. Jadi yang dimaksud yaitu R ini. Nah, untuk pengurangan dua vektor, prinsipnya sama saja sama penjumlahan. Jika dibuat pengurangan vektor AB, maka cukup merubah arah vektor B sehingga ujung jadi pangkal dan pangkal jadi ujung. Rumusnya pun sama dengan rumus penjumlahan, tapi dengan sudut yang berbeda. Sekarang sudut yang dibentuk antara vektor A dan B adalah 180 derajat minus A, karena di minus alfa. Karena di kuadran 2 nilai kosinus adalah negatif, maka cos 180 minus alfa sama dengan minus cos alfa. Jadi rumusnya menjadi pengurangan vektor A dengan B, yaitu A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos theta diakarkan. Selanjutnya penguraian vektor atau vektor komponen. Jadi alternatif lain untuk menentukan resultan vektor bisa dengan menguraikan setiap vektor ke komponen X dan Y-nya. AX sama dengan A cos theta dan AY sama dengan A sin theta. BX sama dengan A cos theta 1, BY sama dengan A sin theta 1. Kemudian untuk C berarti dia CX kuadrat plus CY kuadrat diakarkan. Nah, untuk rumus resultan vektornya menggunakan theta sama dengan tangan min 1 CY per CX. Kemudian untuk perkalian skalar dua buah vektor, yaitu menggunakan rumus yang ini, A dot B sama dengan AB cos theta. Dan perkalian vektor yaitu B cross A sama dengan C. Jadi untuk perkalian skalar dilambangkan dengan lambang dot, dan untuk perkalian vektor dilambangkan dengan cross. Nah, di sini berarti C sama dengan B cross A, yaitu di mana B cross A adalah A dikali B sin theta. Oke, selanjutnya yaitu operasi matematis pada vektor menggunakan vektor satuan. Nah, yang pertama ada operasi penjumlahan. Misalnya di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Kita bisa menggunakannya menggunakan metode determinan. Jadi kalau metode determinan itu kita bisa menjadikan vektor ini menjadi matriks. Nah, nanti kita tulis di matriksnya yaitu I, J, K, kemudian disusul dengan koefisien di masing-masing baris kedua. Kemudian selanjutnya kita tulis lagi dua baris pertama, yaitu berarti I dan J. Nah, selanjutnya nanti kita bisa dikalikan silang. Nanti yang
ke arah bawah seperti ini, dia akan bernilai positif, dan arah sebaliknya itu bernilai negatif. Nah, nanti akan didapatkan hasil seperti ini. A plus B sama dengan AX plus BX dikalikan dengan vektor satuan dari X, yaitu I, ditambah AY plus BY dikalikan vektor satuan dari Y, dan AZ plus BZ dikalikan vektor satuan dari Z. Untuk pengurangan juga sama, tetapi kita ganti menjadi negatif. Untuk perkalian skalar, kita menggunakan dot product, jadi kita mengalihkan koefisien dari vektor yang sama. Nah, contohnya seperti ini, A dot B sama dengan AX BX plus AY BY dan plus AZ BZ. Selanjutnya untuk operasi perkalian vektor, kita menggunakan cross product. Jadi hasilnya akan seperti ini, A cross B sama dengan AY plus AY BZ minus AZ BY dikalikan dengan I minus AX BZ, mohon maaf, minus AZ BX dikalikan dengan vektor satuan dari Y, kemudian AX ditambahkan dengan AX BY minus AX BX, AY BX dikalikan vektor satuan dari Z. Selanjutnya yaitu analisis vektor. Di sini ada beberapa jenis, yaitu divergensi, gradien, Crowl, dan Laplacian. Sementara kita bahas dalam koordinat Kartesian. Divergensi menunjukkan kekuatan penyebaran atau berpencarnya suatu sumber dari medan. Jika kekuatan menyebarnya tidak ada, maka nilai divergensi 0 disebut divergenceless. Divergensi dalam koordinat Kartesian dituliskan sebagai seperti ini. Teorema divergensi yaitu seperti ini, di mana integral dari nabla dikalikan dengan vektor dikalikan dengan V atau potensial d tor K sama dengan integral V dikalikan dengan dA. Itu permukaan. Hubungan ini berguna untuk mengubah integral volume menjadi integral permukaan. Contohnya seperti ini, diketahui V sama dengan IX plus JY plus KZ. Tentukan integral VdA atas permukaan silinder sebagaimana gambar di bawah. Kita bisa menggunakan teorema yang tadi, atau teorema divergensi, yaitu dengan cara dikalikan dengan nabla, kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu 3, sehingga permukaan silinder sama dengan volume silinder, kemudian kita masukkan 3 d tor K sama dengan 3 dikalikan integral d tor K, sama dengan 3 pi r kuadrat H. Selanjutnya yaitu gradien. Gradien suatu fungsi T dalam koordinat Kartesian berbentuk seperti ini. Nabla T sama dengan I dt per dx plus J dt per dy plus K dt per dz. Nabla T yaitu suatu kuantitas vektor yang menunjukkan arah kenaikan maksimum bagi suatu fungsi T. Gradien berkaitan dengan turunan arah. Jika U menyatakan vektor satuan arah tertentu dan S adalah jarak sepanjang U, maka turunan arah C sepanjang U dituliskan dengan nilai sebagai berikut. Dou C per ds sama dengan nabla C dikalikan dengan U. Selanjutnya yaitu teorema gradien, di mana di sini integral A sampai B, nabla C dl sama dengan nabla B minus nabla A. Nah, di sini kita ada sebuah garis berkelok-kelok di mana B adalah titik yang lebih tinggi dibandingkan dengan A. Nah, untuk mencari kemiringannya kita bisa menggunakan ini, seperti teorema ini. Kemudian suatu gaya F memenuhi F sama dengan minus nabla C, di mana C sama dengan minus sepertiga X pangkat 3Y plus sepertiga XY pangkat 3. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut sepanjang lintasan lurus C dari titik 11 ke titik 42. Nah, kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu C sama dengan minus sepertiga X pangkat 3Y ditambah sepertiga XY pangkat 3, W sama dengan integral F dl, di mana F sama dengan minus
16i dikalikan diintegralkan terhadap DL, kemudian W sama dengan minus integral seperti ini, dan kita masukkan nilainya, sehingga didapat hasil akhirnya W sama dengan minus dalam kurung minus 96/3, dan didapatkan hasil akhirnya yaitu 32. Selanjutnya, yaitu mengenai curl. Curl suatu vektor dalam koordinat kartesian berbentuk seperti ini. Curl ini beroperasi pada vektor untuk menghasilkan vektor. Curl dari medan vektor berhubungan dengan rotasi dari medan vektor tersebut. Dilihat dari sudut pandang lain, rotasi dapat dipakai sebagai ukuran ketidakseragaman medan. Semakin tidak seragamnya suatu medan, semakin besar pula nilai pusarannya. Nah, integral luas dari suatu komponen normal rotasi V jika dikenakan pada permukaan A yang dibatasi oleh C sama dengan tangensial komponen suatu vektor V di sekeliling lengkung tertutup C. Maka teorema Curl adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu Laplacian. Nah, untuk ungkapan Laplacian dalam koordinat kartesian dapat dituliskan sebagai seperti ini. Kemudian biasanya operator nabla dikalikan nabla dapat dituliskan secara singkat sebagai nabla kuadrat yang sekaligus mengindikasikan bahwa operasi ini melibatkan turunan derajat kedua, sehingga kita mendapatkan del kuadrat V sama dengan do kuadrat V per do X kuadrat plus do kuadrat V per do Y kuadrat plus do kuadrat V per do Z kuadrat. Selanjutnya, yaitu adalah beberapa persamaan penting terkait persamaan Laplacian. Di sini terdapat 3 persamaan diferensial, yaitu persamaan Laplace, persamaan gelombang, dan persamaan difusi. Kasusnya apabila ρy sama dengan 0 yang mengindikasikan kerapatan muatan volume sebesar 0, namun masih memungkinkan adanya muatan titik, muatan garis, atau muatan permukaan sebagai kasus-kasus singularitas dari volume dan sekaligus sebagai sumber muatan medan, maka del kuadrat C sama dengan 0, dan itu merupakan persamaan Laplace. Operasi del kuadrat C ini dikenal sebagai Laplacian dari C. Persamaan gelombang termasuk ke dalam persamaan diferensial parsial hiperbolik, persamaan difusi masuk ke dalam persamaan diferensial parabolik. Kemudian untuk rumus turunan keduanya adalah seperti ini. Nah, di sini del kuadrat A dikenal sebagai Laplacian. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video ini, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.